Pemerintah Amerika Serikat semakin khawatir tentang TikTok. TikTok dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan Cina. Pemerintah AS khawatir tentang hubungan ByteDance dengan pemerintah Cina. Salah satu kekhawatiran utama adalah keamanan data. TikTok mengumpulkan banyak data tentang penggunanya, termasuk apa yang mereka tonton dan siapa yang mereka ikuti. Pemerintah AS khawatir data ini dapat dibagikan dengan pemerintah Cina, sehingga membahayakan privasi pengguna AS. Kekhawatiran lainnya adalah potensi propaganda. Pemerintah Cina memiliki sejarah menggunakan media sosial untuk tujuan propaganda. Kekhawatiran ini telah menyebabkan pemerintah AS meminta ByteDance untuk menjual TikTok ke perusahaan AS. Jika ByteDance tidak menjual TikTok, aplikasi ini dapat dilarang di AS. ByteDance menyadari kekhawatiran pemerintah AS dan ingin agar TikTok tetap beroperasi di AS. ByteDance telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekhawatiran ini, seperti meningkatkan transparansi. Mereka telah mengundang pakar keamanan AS untuk meninjau kode TikTok untuk menunjukkan bahwa itu bukan risiko keamanan. ByteDance juga lebih terbuka tentang cara mereka mengumpulkan dan menggunakan data. Langkah lain adalah menyimpan data pengguna AS di server AS, sehingga lebih sulit bagi pemerintah Cina untuk mengakses data ini. ByteDance telah bermitra dengan Oracle untuk menyimpan data tersebut. ByteDance juga telah mengatakan bahwa mereka akan mematuhi peraturan AS, termasuk yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah AS bahwa ByteDance serius dalam melindungi pengguna AS. ByteDance ingin menunjukkan kepada pemerintah AS bahwa mereka serius dalam melindungi pengguna AS. Larangan TikTok di AS akan berdampak signifikan pada banyak orang. Kreator konten dan bisnis akan menjadi yang paling terpengaruh. Banyak orang mengandalkan TikTok untuk mencari nafkah. Kreator konten menggunakan TikTok untuk menjangkau audiens yang besar dan menghasilkan uang melalui kesepakatan merek dan sponsor. Larangan tersebut akan membuat kreator lebih sulit menjangkau audiens mereka dan akan mengakibatkan hilangnya pendapatan yang besar. Bisnis juga menggunakan TikTok untuk menjangkau calon pelanggan, menjalankan iklan, dan mempromosikan produk atau layanan mereka. TikTok adalah cara yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Larangan tersebut akan memaksa bisnis untuk menemukan cara baru untuk menjangkau pelanggan ini. Banyak orang menggunakan TikTok untuk hiburan dan untuk terhubung dengan teman dan keluarga. Larangan tersebut akan menghilangkan bentuk hiburan yang populer dan cara bagi orang untuk terhubung satu sama lain. Masa depan TikTok di AS tidak pasti. ByteDance saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah AS. Satu kemungkinan adalah ByteDance akan setuju untuk menjual sebagian TikTok ke perusahaan AS, memberi pemerintah AS lebih banyak pengawasan. Ini akan mengatasi beberapa masalah keamanan. Kemungkinan lain adalah ByteDance akan setuju untuk membuat perubahan pada algoritma TikTok. Pemerintah AS telah menyatakan keprihatinan bahwa algoritma tersebut dapat digunakan untuk menyensor konten atau mempromosikan propaganda. ByteDance dapat setuju untuk membuat algoritma lebih transparan dan mengizinkan audit eksternal. Jika kesepakatan tidak tercapai, pemerintah AS dapat melarang TikTok. Ini akan menjadi pukulan besar bagi ByteDance dan akan menjadi presiden tentang bagaimana pemerintah AS mengatur perusahaan teknologi milik asing. Hanya waktu yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada TikTok di AS.